Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Fitriani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 2 kelas B. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Jakarta. Di sini ada materi pembahasan. Di antaranya itu yang pertama proses penyembuhan luka, yang kedua prinsip dan teknik pemberian obat secara oral, parental, topikal, dan inhalasi. Yang ketiga ada farmakologi dasar, dan yang keempat ada gangguan keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses penyembuhan luka. Apa sih itu luka? Luka adalah rusaknya integritas sel jaringan pada organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Luka dapat terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada luka superficial. Luka superficial ini adalah luka yang terjadi terbatas hanya pada lapisan epidermis. Yang kedua ada luka partial thickness, yaitu luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis bagian dalam. Luka partial thickness ini terbagi menjadi dua, yaitu luka partial thickness stadium 1 dan luka partial thickness stadium 2. Luka partial thickness stadium 1 ini adalah kulit nampak berwarna merah namun belum nampak lapisan epidermis yang hilang. Dan yang kedua ada luka partial thickness stadium 2, yaitu lapisan epidermis hilang di atau lecet sampai dermis bagian atas. Yang ketiga ada luka full thickness. Luka full thickness ini adalah luka dengan kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, dan fascia atau otot. Luka full thickness ini terbagi menjadi dua, yaitu luka full thickness stadium 3 dan luka full thickness stadium 4. Luka full thickness stadium 3 adalah lapisan dermis hingga subkutan rusak, dan luka full thickness stadium 4 ialah lapisan subkutan hingga otot dan tulang rusak. Selanjutnya ada proses penyembuhan luka secara singkat. Saat terjadinya luka atau terputusnya jaringan seperti gambar yang di atas, tubuh akan mengembalikan komponen jaringan yang rusak dengan membentuk jaringan yang sama dengan keadaan sebelumnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama ada usia. Pasien dewasa atau anak-anak akan lebih cepat proses penyembuhannya dibanding pada pasien yang telah lanjut usia. Hal ini karena pasien yang telah lanjut usia sudah mengalami perubahan-perubahan yang dapat mengganggu kelancaran aliran darah menuju daerah luka. Yang selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi ini pasien sangat membutuhkan nutrisi yang cukup seperti protein, vitamin C, vitamin A, serta mineral. Yang ketiga ada medikasi. Biasanya obat-obatan yang dikonsumsi pasien akan memperlambat proses penyembuhan luka. Sebagai contoh obat golongan steroid, aspirin, heparin, dan anti kanker. Yang keempat ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan atau imunitas pasien yang lemah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi luka. Reaksi fagositosis dan sistem kolagen akan terganggu seperti terlihat pada pasien yang menderita HIV atau AIDS. Yang kelima ada obesitas. Pasien yang memiliki berat badan lebih atau obesitas mempunyai resiko penyembuhan luka yang lebih lambat karena suplai darah pada jaringan adipos atau lemak tidak adekuat. Yang keenam ada penyakit. Penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit yang berhubungan dengan imunitas, atau adanya penyakit infeksi yang dialami pasien akan mengganggu proses penyembuhan luka. Yang ketujuh ada gaya hidup. Gaya hidup yang buruk seperti merokok dapat menurunkan jumlah hemoglobin yang berguna
untuk mengangkut oksigen yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Selanjutnya ada fase penyembuhan luka. Yang pertama ada fase inflamasi. Pada fase inflamasi terdapat respon vaskuler dan seluler yang bertujuan menghentikan perdarahan dan membersihkan area luka dari benda asing. Yang kedua ada fase proliferasi. Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel. Pada fase ini, eh, protein sangat diperlukan sel untuk menumbuhkan granulasi atau pembuluh darah dan jaringan baru. Yang ketiga ada fase maturasi. Fase ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan. Tujuan dari fase maturasi adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang tepat, yang kuat dan bermutu. Untuk mencapai penyembuhan yang optimal diperlukan keseimbangan kolagen yang diproduksi. Kolagen yang berlebihan akan menyebabkan penebalan pada jaringan parut atau hipertropik scar. Sebaliknya, produksi yang berkurang akan menurunkan kekuatan jaringan parut dan luka akan selalu terbuka. Luka dikatakan sembuh jika kontinuitas lapisan kulit dan kekuatan jaringan kulit mampu untuk melakukan aktivitas yang normal. Untuk materi pertama, proses penyembuhan luka telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu prinsip dan teknik pemberian obat secara oral, parental, topikal, dan inhalasi. Pemberian obat secara peroral adalah cara pemberian obat melalui mulut. Cara ini adalah cara yang paling umum dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Keuntungannya itu praktis, aman, dan ekonomis. Kelemahannya, efek yang ditimbulkan biasanya lambat, tidak akan efektif jika penggunaan sering muntah-muntah, kurang disukai jika rasanya pahit, iritasi pada saluran pencernaan. Cara pemberian obat secara parenteral adalah pemberian obat tanpa melalui mulut, tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah. Keuntungannya itu, efek yang ditimbulkannya lebih cepat dan teratur, dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar, dan muntah-muntah. Sangat berguna dalam keadaan emergensi. Kelemahannya dibutuhkan kondisi asepsis, menimbulkan rasa nyeri. Tidak ekonomis, ada rasa nyeri atau perih pada saat dimasukkan obat. Meliputi cara pemberian obat secara parenteral seperti intrakutan atau IC, subkutan SC, intramuskular IM, dan intravena IV. Selanjutnya ada intrakutan. Intrakutan adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis. Pemberian intrakutan secara umum dilakukan di daerah lengan bagian ventral. Prinsipnya memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Intrakutan biasanya digunakan untuk mengetahui sensitivitas tubuh terhadap obat yang akan disuntikan untuk menghindarkan pasien dari efek alergi obat dengan skin test, menentukan diagnosa untuk penyakit tertentu misalnya tuberkulin. Selanjutnya ini ada contoh cara pemberian obat secara intrakutan atau intradermal. Penyuntikan dilakukan 15 derajat. Dan selanjutnya ada subkutan. Subkutan ini adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Jenis obat yang lazim diberikan secara subkutan yang pertama itu vaksin,
Yang kedua, obat-obatan preoperasi. Yang ketiga, heparin. Yang keempat, narkotik. Dan yang kelima, insulin. Dan ini selanjutnya contoh pemberian obat secara subkutan. Selanjutnya ada intramuskular. Intramuskular ini dengan pemberian obat secara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Tujuannya ini untuk pemberian obat dengan absorpsi lebih cepat dibandingkan dengan subkutan. Lokasi penyuntikan pada daerah paha atau vastus lateralis, ventrogluteal, posisi berbaring, dorsogluteal, posisi tengkurap, atau lengan atas deltoid. Selanjutnya ada intravena. Intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Tujuannya yaitu untuk memasukkan obat secara cepat, mempercepat penyerapan obat. Lokasinya itu pada lengan, pada vena mediana cubiti atau vena cephalica, pada tungkai atau vena sapenosus, pada leher di vena jugularis, khususnya pada anak-anak. Lalu pada kepala di vena frontalis atau temporalis, khususnya pada anak-anak. Selanjutnya ada pemberian obat secara topikal. Adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal, misalnya tetes mata, salep, atau tetes telinga, dan lain-lain. Cara memberikan obat pada tetes mata dengan tetes mata atau salep mata. Tetes mata diberikan untuk persiapan pemeriksa struktur internal mata dengan cara mendilatasikan pupil untuk mengukur refraksi lensa dengan cara melemahkan otot lensa. Kemudian dapat juga digunakan untuk menghilangkan iritasi mata. Selanjutnya ada inhalasi. Terapi inhalasi merupakan satu teknik pengobatan penting dalam proses pengobatan penyakit respiratori atau saluran pernafasan akut dan kronik. Penumpukan mukus di dalam saluran nafas, peradangan, dan pengecilan suara nafas ketika serangan asma dapat dikurangi secara cepat dengan obat dan teknik penggunaan inhaler yang sesuai. Selanjutnya ada prinsip benar obat. Sebenarnya prinsip benar obat ini ada 12, namun hal yang perlu kita ketahui hanya 6 saja. Yang pertama itu benar pasien, yang kedua benar obat, benar dosis, yang keempat benar cara atau rute, yang kelima benar waktu, dan yang keenam benar dokumentasi. Baik, materi prinsip pemberian obat secara parental, oral, dan inhalasi telah selesai. Maka selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu farmakologi dasar. Farmakologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Dalam ilmu ini dipelajari penelitian mengenai penyakit-penyakit, kemungkinan penyembuh, penelitian obat-obat baru. Selanjutnya ada pengertian tentang obat. Obat adalah racun. Namun jika takaran atau dosisnya tepat pada pencegahan penyakit serta dapat mengobati dosis. Maksud saya mengobati penyakit. Selanjutnya ada dosis. Diberikan kepada anak-anak atau dewasa dan orang tua berapa kali sehari untuk menjadikan efek terapi yang diharapkan. Selanjutnya ada regulasi obat. Yang pertama itu ada obat tradisional jamu. Obat ini memiliki simbol berwarna hijau dengan gambar pohon tergolong pada obat yang berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang biasanya disebut dengan jamu. Selanjutnya ada obat herbal terstandar atau OHT dengan simbol 3 bintang berwarna hijau ini disebut dengan obat herbal terstandar
obat herbal terstandar atau OHT. Namun, OHT berbeda dengan jamu. Perbedaannya terdapat pada proses pengolahannya. Obat dengan bahan dasar alami ini diolah dengan teknologi tinggi dan higienis yang sudah diuji toksisitas dan kronisnya. Selanjutnya ada fitofarmaka. Simbol yang mirip seperti serpihan salju berwarna hijau ini disebut dengan fitofarmaka. Mirip dengan OHT, fitofarmaka juga berbahan dasar alami yang diolah oleh teknologi tinggi. Namun fitofarmaka ini sudah disetarakan dengan obat-obatan modern. Proses pengolahannya lebih sulit dibandingkan dengan OHT. Fitofarmaka diolah dengan proses yang terstandar dengan bukti ilmiah yang telah diuji klinik pada manusia dan kriteria ilmiah. Selanjutnya ada obat bebas. Obat dengan simbol hijau dengan lingkaran hitam ini tentunya sudah biasa kita jumpai setiap harinya. Obat ini tergolong obat yang beredar bebas. Namun obat ini dapat kita jual atau beli tanpa batasan. Namun tak perlu khawatir karena biasanya dalam kemasan obat ini sudah terdapat petunjuk penggunaan dan penyimpanannya. Selanjutnya ada obat bebas terbatas dengan simbol biru yang dilingkari warna hitam. Ini adalah obat bebas terbatas. Untuk membelinya kita tidak perlu memerlukan resep dokter. Namun, obat ini juga tergolong obat keras karena kandungannya. Untuk menggunakannya kita harus perlu hati-hati dan memperhatikan petunjuk penggunaan dan kemasannya. Lalu selanjutnya ada obat keras dengan simbol K dalam lingkaran merah dikemasnya tergolong obat keras dan psikotropika. Untuk memperolehnya kita memerlukan resep dokter. Biasanya obat ini tidak bisa dibeli dengan bebas. Kita perlu berhati-hati dalam mengonsumsinya karena dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya ada narkotik psikotropika. Obat-obatan yang tergolong paling berbahaya adalah golongan narkotika dengan simbolnya seperti tanda plus berwarna merah dan dikenal dengan lambang palang medali merah. Narkotika adalah obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun tidak, baik berupa sintesis maupun semi-sintesis. Narkotika dapat menyebabkan pengaruh bagi orang yang mengonsumsinya seperti mengurangi rasa sakit dan nyeri, menurunkan atau merubah tingkat kesadaran, mati rasa, serta menimbulkan efek ketergantungan. Baik, selanjutnya materi telah selesai. Materi farmakologi telah selesai, maka akan disambung dengan materi gangguan keseimbangan asam basa. Keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Peningkatan kadar H+ atau ion hidrogen akan menurunkan pH sehingga larutan lebih asam. Penurunan kadar plus akibat penambahan basa ke dalam plasma akan menambah pH. Asam atau asid adalah ion hidrogen atau pendonor proton. Suatu cairan disebut asam bila mampu melepaskan atau menyumbangkan H+. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa. Yang pertama, pemberian asam melalui makanan. Yang kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme atau laktat. Yang ketiga, ada penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Yang keempat, ada pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus.
Yang kelima ada pengeluaran asam karbonat H2CO3 oleh paru. Yang keenam ada pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Selanjutnya ada macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama itu ada asidosis respiratorik. Adalah peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan CO2 dalam plasma akibat berkurangnya ventilasi. Yang kedua ada alkalosis respiratorik. Defisit asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan menurunnya kadar CO2 dan plus H2CO3 dalam plasma dan meningkatnya pH akibat peningkatan ventilator alveolar. Selanjutnya ada asidosis metabolik. Terjadi perbandingan bikarbonat terhadap asam karbonat menjadi berkurang. Selanjutnya ada alkalosis metabolik. Itu peningkatan bikarbonat yang terjadi apabila asam kuat keluar dari dalam tubuh. Selanjutnya ada asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, dan yang terakhir ada alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Terima kasih, materinya telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.